Hai hai hai, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu jasmaninya, rohaninya, dan tentunya kantongnya juga. Oke, kesempatan kali ini saya bakal merekap film yang dibintangi oleh Stephen Chow lagi. Judul filmnya adalah Love on Delivery yang dirilis tahun 1994. Oke, daripada banyak cincong ngomong gak jelas ya kan, ujung-ujungnya sakit kepala, sakit kuping, kanker, serangan jantung, potensi, dan gangguan kehamilan. Yuk langsung saja kita mulai alur cerita filmnya. Pembukaan film ini kita diperlihatkan dengan seorang bernama Grizzly yang sangat hebat sekali bela diri. Namun si Grizzly ini punya sifat yang angkuh hingga membuatnya selalu ditolak oleh seorang wanita yang disukainya. Wanita tersebut bernama Lee. Ternyata Lee punya sosok pria yang disukainya, yaitu pria sejati seperti Arnold di filmnya Terminator. Layaknya sebuah benang takdir, sosok seperti Arnold itu pun muncul bersama angin dan kilatan petir. Dan jadilah Stephen Chow. Ternyata dia adalah seorang pengantar makanan yang baru saja dirampok. Namanya adalah Hee Jin Yin, kita sebut saja dia Yin. 324喺街口發現一件露體狂。呢個世界仲有啲咁嘅人嘅咩？頭先嗰個人真係好可憐喎！呢個世界有你呢咁嘅人啊，真係可憐啦！ Yin ini hari-harinya bekerja di sebuah restoran gila yang mana sedikit pun tak ingin rugi. 忍讓佢先咧，唔該你啊！ Contohnya saja ketika ada pelanggan yang memprotes makanannya karena dimasuki lalat, alih-alih mau mengganti makanan tersebut. Pemilik restoran itu malah mengajak anak buahnya mengeroyok lalatnya. 點都幫你七八啖氣㗎！喂，我想換個碗湯啫，使乜搞到咁大？邊度有碗湯啊？邊度有碗湯啊？嗱，呢邊啊！乜搞我？喂，當我唔啱啦！你做啊！喂！ Gila nggak tuh? 嗱，我哋如果唔係去到咁盡呢，湯就唔會慳翻一碟，銀紙就唔會照收。 Yin ini sering mengantar makanannya di universitasnya Lee. Dan Yin kerap kali mendapat bulian dari mahasiswa di sana karena Yin ini sangat miskin dan kurang pendidikan. Walaupun begitu, Yin bukanlah pemuda yang lebay. Dia pemuda yang kuat, sabar, baik hati, dan suka menabung. Yin percaya bahwa roda dunia terus berputar dan percaya bahwa keberuntungannya akan datang. Hingga akhirnya keberuntungan Yin pun itu muncul di mana dia mendapat ciuman dari Lee. Walaupun itu hanya alasan Lee untuk menghindari Grizzly saja. 好意思啊，黎子都死咗。嗱，唔好喺我面前玩啲咁嘅嘢啊！使唔使去睇張學友演唱會？一齊啊！ Ternyata efek samping ciuman Lee tadi nggak main-main sampai membuat Yin gemetaran seperti ini. 唔緊要嘅。拜拜。哦，你走先啦。真係唔好意思啊，學生啊，我叫阿麗啊。阿黎，你好。 Seakan tak ingin melewatkan kesempatan itu, Yin kemudian menawar kembali tawaran bohongan Lee sebelumnya. Ternyata Yin benar-benar serius dengan ucapannya dan rela bermalaman demi mendapatkan antrian pertama. Sebenarnya banyak sekali tawaran untuk posisinya, mulai dari bayaran mahal bahkan wanita cantik yang menggodanya, tapi Yin menolak semuanya. Namun hatinya pun kemudian luluh karena nenek-nenek memohon kepadanya. Karena dia sadar orang tua harus didahulukan. Tapi ternyata nenek itu hanya dimanfaatkan cucunya saja yang mau mencalon tiket. 有飛賣，每張加500。咩嘢？你仲有好心，你讓翻2張飛俾我得嘛？ Seketika itu Yin pun merasa tak berguna. Namun saat itulah Jackie Chung memberikan 2 tiket untuknya yang membuatnya sangat gembira. 學友，我愛你，sorry。
Untuk mengajak Lee kencan, Yin menyelipkan surat di dalam sebuah sandwich yang dibawanya, di mana surat tersebut berisi janjian ketemuan di halte bus jam 3 sore. 與你一起欣賞。明天下午3時喺 Namun saat akan memberikan sandwich tersebut kepada Lee, sandwich itu malah dimakan temannya Lee, dan itu membuat Yin merasa seperti ini. Tapi akhirnya surat itu pun dimuntahkan oleh teman Lee, dan rencana pun berjalan. 外賣仔啊，嚟小巴特等緊你啊！真嘅。 Yin dengan setelan oke sampai pakai dasi dari seberang jalan siap-siap menghampiri Lee. Tapi tiba-tiba, ya, Yin keserempet bus. Terus nggak sengaja juga mengganggu hewan sampai membuatnya salah tingkah di hadapan Lee. 學生，我要多謝你演唱會飛。你今日何苦咧？你啊，唔係你唔使 Tak lama si Grizzly pun datang berniat membuli Yin. 唔夠膽啊！你 Dan saat si Grizzly akan menonjoknya, Yin mengelak dan tonjokan itu pun mengenai Lee. Akhirnya kencan Yin pun gagal. 你個人渣，你話你閃開！ Yin yang baik hati itu mencoba meminta maaf dengan Lee karena dia merasa hal itu disebabkan olehnya. Namun ternyata Lee malah semakin marah dan mengatakan bahwa mereka tidak ada hubungan apapun, karena dia tak menyukai orang seperti Yin yang pengecut. 仲有，俾翻你。而家真係好夜啦，我要瞓啊！你捨得走未啊？俾多次機會我啊，因為我對於我哋呢份感情咧，我係唔中意啲懦弱嘅人。阿麗，你唔好咁對我，你學生，我諗你誤會咗啦。 Keesokannya, Yin yang tak ingin dianggap pengecut memberanikan dirinya menemui si Grizzly dan menyuruhnya meminta maaf kepada Lee. Namun saat si Grizzly mau memukulinya, Yin pun ketakutan. Dan hal itu pun dilihat oleh Lee yang membuatnya sangat malu. 你唔好咁啦！咩啫？快啲送外賣啦！廢柴！ Yin menyalahi dirinya sendiri karena tak bisa berbuat apa-apa, hingga akhirnya dia melihat sebuah pelang yang bertulis penyelamat pengecut. Ternyata orang yang memasang pelang tersebut adalah Paman Tat. Sedikit cerita, Paman Tat merupakan pensiunan kickboxer yang sangat ternama, dengan julukannya pria otot iblis. Belum diketahui seperti apa kehebatan Paman Tat. Namun setelah kakinya patah di pertarungan, dia pun diusir dari persatuan elit silat, hingga sekarang hidupnya menjadi sulit. Karena itulah saat ini Paman Tat hanya bisa berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hingga akhirnya si Yin datang ke tokonya dan mengatakan bahwa dia adalah pria pengecut. Paman Tat kemudian mengejek Yin dan membuatnya semakin bersedih. Paman Tat pun merasa kasihan dan berniat membantu mengurangi kesedihannya. Dan tentu saja itu semua tidaklah gratis. 你覺得領我嘢之餘，係咪開始忘記失戀嘅痛苦啦？為抵抗失戀，沖起套餐，靚衫、靚歌、靚早餐，全套加埋，齊聲跟住佢唱出嚟，我擔保你痛苦煙消雲散，唱啊！ Saat itulah tiba-tiba sebuah bola nyasar mengenai kepala Paman Tat. Dan saat itulah Paman Tat pun mengakui bahwa dirinya adalah pemimpin dari perguruan kungfu tinju Cina kuno. 你冇嘢啊，爸爸？傻啦，冇嘢，一個嘢做，想唔想學？八折。 Singkat cerita, Yin pun belajar banyak ilmu bela diri dengan Paman Tat dan akan membuktikan bahwa dirinya layak menjadi kekasih Lee. Dan juga membalas pembulian demi pembulian yang dia terima selama ini. Kita lanjutkan di part keduanya.